Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Pada saat ini saya akan menindaklanjuti atas tugas ujian akhir semester pada mata kuliah aplikasi manajemen terpadu. Sebelum saya mulai ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Zaini Pradana, NPM saya 190120101177, berada di kelas aplikasi manajemen terpadu kelas F. Soal yang diberikan 3 bulan yang lalu, PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang industri makanan, minuman atau food and beverage (F&B) telah melakukan ekspansi bisnis ke 3 pulau besar di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Masing-masing cabang dipimpin oleh seorang general manager. General manager masing-masing dari kantor cabang tersebut diminta untuk memenuhi laporan perkembangan yang terjadi selama 3 bulan sejak perusahaan cabang tersebut berdiri. Posisikan diri saudara sebagai general manager yang telah memimpin perusahaan cabang selama 3 bulan terakhir dan buatlah serta berilah penjelasan mengenai yang pertama, 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. 2. Manajemen persediaan minimal 20 barang. Siklus atau proses penjualan dengan transaksi tunai dan kredit. Yang terakhir, pencatatan laporan keuangan perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan, poin pertama hingga poin ketiga. Penyelesaian studi kasus di atas dirangkum dalam bentuk video dan diunggah di platform YouTube. 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Yang pertama, perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah proses untuk memproduksi produk atau barang-barang pada suatu periode tertentu yang diramalkan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya baik tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan lainnya. Yang kedua ada pengaturan rute produksi. Pengaturan rute produksi adalah proses menentukan rute pekerjaan dan urutan operasi dalam suatu produksi. Ini juga untuk menentukan apa, berapa, bagaimana, dan di mana akan diproduksi. Manfaat dari pengaturan rute produksi sendiri yang jelas agar proses produksi menjadi jelas dan menjadi efektif. Yang ketiga ada pengelolaan anggaran. Kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja, penggunaannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi, dan penyusunan. Pengelolaan anggaran juga bisa diartikan pengelolaan kemana anggaran akan masuk atau keluar. Yang keempat, rencana produksi. Perencanaan mengenai faktor produksi yang diperlukan untuk memproduksi produk pada suatu periode tertentu di masa yang akan datang sesuai dengan yang diperkirakan. Dan yang terakhir ada pemantauan stok. Pemantauan stok adalah proses monitoring atau memantau barang-barang yang disimpan perusahaan untuk nantinya dijual di periode yang akan datang. Barang yang dimaksud tidak hanya barang yang sudah jadi, tetapi juga barang setengah jadi dan bahan mentah yang menjadi bahan baku. Oke, kita akan masuk ke soal nomor 2. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 2, 3, dan 4. Saya rangkum jadi satu. Saya menggunakan aplikasi Odoo karena menurut saya Odoo adalah salah satu aplikasi yang menawarkan fitur paling lengkap. Pada aplikasi Odoo untuk soal nomor 2 dan 3, 4 kita menggunakan inventory, sales untuk nomor 2 atau penjualan, dan yang terakhir accounting atau laporan keuangan untuk nomor 4. Sebelum saya masuk, saya ingin menjelaskan kalau di aplikasi Odoo, misalnya kita pilih inventory, biasanya yang sales dan accounting ini tidak keluar pada modul seperti ini. Jadi kita harus menambahkan sendiri dengan mengklik apps itu tadi, dan kita install fitur-fitur yang kita butuhkan. Saya sudah menginstal sales dan accounting tadi di ini ya, sudah saya install. Jadi kita bisa kembali lagi, kita masuk untuk yang bagian pertama atau modul persediaan atau inventory.
Di sini kita bisa menginput barang-barang yang kita miliki atau persediaan yang kita miliki dengan cara yang pertama pada modul inventory kita klik produk, kemudian products ini. Nah, di sini kita bisa input barang-barangnya. Untuk misalnya membuat barang baru, kita bisa pilih tombol create. Itu di sini create. Nah, jika sudah masuk di sini, kita bisa input untuk produk nama, misalnya karena inputnya food and beverage, saya juga mengambil tema burger. Jadi saya di sini menamai produknya double fish burger. Kemudian di bawahnya ada pilihan can be sold atau can be purchased. Untuk perbedaannya sendiri, untuk can be sold ini adalah barang yang bisa dijual, sedangkan untuk can be purchased adalah barang yang bisa dibeli. Untuk can be sold biasanya untuk produk yang kita jual, sedangkan can be purchased ini untuk bahan mentah atau bahan baku yang kita butuhkan untuk membuat barang yang bisa dijual itu sendiri. Misalnya di sini kan double fish burger ini termasuk produk yang akan kita jual, jadi kita centangnya hanya di can be sold. Untuk can be purchase-nya sendiri nanti bisa diinput misalnya daging ikan atau roti ban yang biasanya buat burger atau sayur-sayuran lainnya ataupun saus dan lain-lainnya. Kemudian di bawahnya ada yang pertama general information. Kemudian ada product type. Di product type ini kita disuguhi dengan 3 pilihan. Yang pertama consumable, service, dan storable product. Perbedaannya untuk consumable itu barang yang dikonsumsi atau barang yang kita buat, atau barang yang bisa dikonsumsi itu tadi. Sedangkan service itu jasa, dan storable product adalah produk yang bisa disimpan atau ditaruh di dalam gudang. Karena di sini kita menggunakan produk yang kita jual, berarti kita menggunakan consumable. Kemudian di bawahnya ada ordered quantities dan delivered quantities. Ordered quantities. Di sini ada sales price atau harga yang kita jual sebelum pajak. Misalnya kita kasih harga input 20.000. Di sini bisa dilihat setelah di sini juga kita diperlihatkan harga setelah pajak, karena biasanya ada pajak 10% untuk makanan. Jadi di sini itu kita bisa input harga terakhirnya. Misalnya saya tetap kasih harga 20.000, berarti dengan asumsi pajak itu ditanggung oleh restoran. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada produk kategori, itu bisa dipilih all atau input baru dengan ada tombol yang di sini external link. Nah, kita bisa input baru kalau misalnya mau input kategori baru. Kemudian ada internal reference. Internal reference ini digunakan pada saat kita memiliki barang yang banyak. Misalnya kalau kita memiliki perusahaan, barang yang kita miliki pasti tidak mungkin satu ataupun dua, mungkin ada ratusan bahkan mungkin sampai ribuan barang. Jadi internal reference ini digunakan untuk mempermudah kita sebagai orang dari perusahaan untuk mencari barang yang kita butuhkan. Untuk barcode sendiri sesuai. Kemudian ada sales, inventory. Di inventory sendiri pada bagian logistik kita bisa input ukuran atau volumenya ataupun berat. Dan di sini juga bisa diinput yang bertanggung jawab. Misalnya sini saya pakai nama saya sendiri, Zayan. Terus ada pilihan accounting. Di sini kita juga bisa input gambar untuk mempermudah kita memasukkan barang itu tadi. Kemudian jika sudah, kita bisa save produknya. Nah, jika sudah seperti ini, berarti barang sudah masuk. Kita bisa dicek di bagian produk yang tadi. Kita cari double fish burger ya, sudah masuk. Ini sudah saya buat sekiranya 20 sesuai yang ditugaskan. Barang-barang dengan macam-macam. Ada barang yang dijual, ada bahan dasarnya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian kedua.
bagian kedua atau penjualan. Kita masuk ke modul yang bagian sales. Nah, di sini kita bisa memasukkan penjualan itu sendiri. Misalnya kita tombol create. Nah, kita di sini untuk membuat penjualan baru. Misalnya kita bisa input nama customer. Misalnya kita kasih nama Tuan Yosi. Nah, di sini kita bisa create Tuan Yosi, kemudian expiration date atau tanggal berakhirnya kita bisa input tanggal sekarang, tanggal 25 Desember. Kemudian payment terms, di sini ada immediate payment atau bayar lunas, bayar tunai atau 15 hari, 21 hari, 30 hari, 45 ataupun 2 bulan ataupun bisa dengan pilihan lainnya. Kita di sini menggunakan immediate payment. Di sini kita bisa input produk apa aja yang Tuan Yosi beli. Yang pertama misalnya chicken burger. Nah, di sini ada pilihan lain, deskripsi, quantity, unit price atau harga satuannya, kemudian pajaknya dan subtotal. Di sini misalnya Tuan Yosi membeli 5 chicken burger, kemudian kita input produk lagi atau produk lagi. Kita klik, terus misalnya dia membeli Coca-Cola untuk minumannya sebanyak 3. Nah, di sini untuk harganya kita bisa lihat di subtotal. Misalnya tadi chicken burger menghabiskan 80.000, Coca-Cola menghabiskan 15.000. Jadi totalnya ada 104.500 untuk total setelah pajak. Begitu kita bisa juga input optional produk ataupun order info. Misalnya salesperson yang kasir atau yang menjual itu siapa, timnya dia di tim apa, terus dia online payment menggunakan online signature dan lain-lainnya bisa dilihat. Jika sudah, kita masuk ke save untuk save record ini tadi. Jika sudah, kita cek lagi. Jika semuanya sudah benar, kita klik confirm untuk mengonfirm datanya. Jika sudah, dipastikan lagi sudah benar, dilihat lagi, kita klik create invoice. Nah, di create invoice ada 3 pilihan, regular invoice atau DP atau down payment, bisa menggunakan presentasi atau harga pasti. Kita di sini menggunakan regular invoice, jadi create invoice. Nah, jika sudah selesai, ini invoice-nya bisa dilihat. Kemudian untuk berarti setelah sales, kita kembali ke inventory untuk melihat. Di sini akhirnya masuk delivery order one lead kan ini. Ada 1 tuh proses. Nah, di sini kita juga berarti harus memvalidate. Berarti untuk mengurangi barang yang ada di stok kita. Jadi kita klik validate, kita klik apply. Nah, barangnya sudah masuk. Sudah done, di sini sudah done. Kita kembali lagi di sales. Nah, berarti di Tuan Yosi tadi dengan total sekian dia sudah terjual atau sales order. Kemudian kita masuk ke bab terakhirnya, laporan keuangan. Kita masuk ke bagian accounting. Kemudian ini dashboard dari accounting itu sendiri. Bisa dilihat ada customer invoice, vendor, bank, miscellaneous operation, dan cash. Untuk melihat laporan keuangan sendiri, kita bisa lihat di bagian reporting. Di sini di atas reporting. Kemudian kita bisa lihat misalnya untung dan ruginya, profit loss-nya seperti ini di bawah. Atau balance sheet-nya, ada liabilities, aset, equity, dan lain-lainnya. Kemudian cash flow statement seperti ini, ataupun misalnya di accounting di jurnalnya, misalnya sales. Nah, di sini kita bisa lihat penjualan kita terhadap Tuan Heri, Tuan Hanang, dan lain-lainnya. Sekian dari penjelasan saya tentang ujian akhir semester pada mata kuliah aplikasi manajemen terpadu.
Mohon maaf bila suaranya tidak terlalu jernih dikarenakan hujan. Terima kasih telah menonton. Maaf bila ada salah kata lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.